Assalamualaikum anak-anak, ketemu lagi dengan Ibu Mahaputri Handayani Diar dalam video pembelajaran yang Ibu beri judul Prosedur Verifikasi Alat Pembayaran. Video ini dipelajari pada mata pelajaran Administrasi Transaksi pada kelas 12 Bisnis Daring dan Pemasaran semester Gasal. Video ini merupakan lanjutan dari video pengenalan alat bantu verifikasi. Untuk lebih jelasnya, kalian ikuti rangkaian video penjelasan Ibu yang berikutnya. Karena kita masih berada pada masa pandemi COVID-19, maka Ibu berharap kalian semua tetap selalu jaga protokol pencegahan COVID-19, yaitu 5M. Mencuci tangan, memakai masker, membatasi mobilitas, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Jika kita sudah menjaga protokol kesehatan, protokol pencegahan COVID-19, insya Allah pandemi ini cepat berlalu. Dengan sendirinya, kita bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka. Pernahkah kamu mendengar istilah 3D? Ya, benar. 3D adalah sebuah istilah untuk memeriksa alat pembayaran secara manual. 3D itu terdiri dari D yang pertama dilihat, D yang kedua diraba, dan D yang ketiga diterawang. Apa yang kamu lakukan jika di saat sebagai kasir, konsumen memberikan uang palsu? Ya, uang tersebut harus diperiksa atau diteliti. Nah, salah satu tugas kita sebagai kasir adalah memeriksa dan meneliti uang asli atau uang palsu agar perusahaan tempat kita bekerja tidak mengalami kerugian. Nah, pada video kali ini Ibu akan membahas tentang pemeriksaan alat pembayaran yang berupa kertas, yaitu uang tunai. Untuk lebih jelasnya, kalian ikuti uraian Ibu selanjutnya. Tujuan pembelajaran pada video kali ini ada 4. Yang pertama, verifikasi uang kertas secara manual. Yang kedua, verifikasi uang kertas dengan money detector. Yang ketiga, pelaporan kerusakan alat bantu verifikasi. Dan yang keempat, sikap saat mengoperasikan money detector. Oke, agar lebih terarahnya, agar lebih gampangnya kalian memahami video kali ini, Ibu membuat sebuah peta konsep tentang prosedur verifikasi alat pembayaran. Nanti ada 2 prosedur. Yang pertama, prosedur untuk uang tunai. Yang kedua, prosedur untuk kartu. Prosedur untuk uang tunai ini nanti kita lihat secara manual, yaitu dengan istilah 3D. Yang keduanya dengan memakai money detector. Sementara untuk kartu, nanti akan dilihat prosedur verifikasi untuk kartu debit, dan yang kedua untuk kartu kredit. Di samping itu kita akan melihat cara mengoperasikannya
pelaporan kerusakan apabila alat tersebut rusak, dan sikap dalam mengoperasikannya. Nah, verifikasi alat pembayaran tadi sudah Ibu sebutkan juga, ada secara manual yang dikenal dengan 3D. Langkah yang dilakukan adalah dilihat di sini adalah dilihat secara mata telanjang. Kita pegang uang yang akan kita lihat. Nanti kita amati apa yang nampak dengan mata telanjang. Nah, itulah dengan cara kita bisa melihat, misalnya uangnya uang 20.000, berarti harus nampak di uang kertas itu angka 20.000 nominalnya. Itu secara dilihat. Terus secara diraba. Secara diraba ini adalah kita merasakan uang kertas itu sendiri. Jadi kita pegang uang itu, apa yang kita rasakan. Nah, nanti kita akan merasakan kertasnya agak kasar, terus nanti ada bagian-bagian tertentu yang berbeda cetakannya. Jadi cetakannya agak timbul. Nah, itu yang akan kita dapat kita raba nanti kalau uang itu asli. Tapi kalau uang itu palsu, itu kertasnya akan licin aja dan tanpa ada cetakan yang yang bertekstur. Nah, yang ketiganya di terawang. Di terawang di sini adalah nanti uang tersebut kalian arahkan ke sinar, apakah sinar matahari atau sinar lampu yang berada di saat kalian menerawangnya. Nanti kalian lihat apa yang nampak. Itu juga salah satu cara untuk memeriksa uang kertas. Tetapi tidak semua ciri-ciri dari uang kertas itu bisa kita lihat dengan cara manual. Jadi ada yang kita lihat di terawang tadi tidak semuanya nampak. Jadi ada ciri tertentu yang kita hanya bisa melihatnya dengan sinar ultraviolet. Nah, sinar ultraviolet itu nanti bisa kita pergunakan dengan memakai alat atau mesin. Nah, kalau mesin untuk memeriksa uang kertas, yaitu mesinnya adalah Monet Detector. Sementara mesin untuk memeriksa kartu adalah mesin EDC. Nah, mesin Monet Detector ini nanti dia ada sinar ultraviolet yang akan memeriksa ciri uang yang tersembunyi di dalam uang tersebut, yang tidak bisa nampak hanya dengan secara manual 3D tadi. Nah, kalau mesin EDC itu adalah mencocokkan, membaca nomor kartu yang tertera pada fisik kartu debit maupun kartu kredit, mencocokkannya dengan nomor yang ada datanya di bank yang tempat kita menabung, atau bank yang tempat kartu tadi mengeluarkannya. Nah, oke, anak-anak kita lanjutkan ya. Nah, sebelum kita memeriksa uang tunai secara manual, ada persiapan yang harus kita lakukan. Yang pertama, mengenal macam-macam uang tunai. Jadi kita tahu dulu macam-macam uang tunai itu apa aja. Yang kedua, mengetahui cara pemeriksaan uang tunai secara manual. Mengetahui pemeriksaan uang tunai secara manual yang 3D tadi ya. Yang ketiga, menerima uang pembayaran. Dan yang keempat, memverifikasi uang pembayaran dengan cara dilihat, diraba, dan diterawang. Jadi kalau kita nanti sebagai petugas kasir, kita harus punya dulu poin-poin 4 poin ini kita kuasai dulu agar kita nanti bisa memeriksa uang
pembayaran dari para konsumen saat berbelanja. Nah, ini prosedur verifikasi uang secara manual, yaitu istilahnya 3D, dilihat, diraba, dan diterawang. Dilihat dengan mata kepala sendiri, apa yang nampak dengan mata telanjang. Nah, itulah yang bisa kita lihat. Misalnya kita melihat warna dari uang kertas 100.000 misalnya, warnanya merah. Atau warna dari uang kertas 20.000 warnanya hijau. Itu dia. Atau kita melihat ada angka nominal 20.000, berarti itu uang kertas 20.000. Nah, kalau diraba kita rasakan, kita pegang uang tersebut. Kita pegang uang kertas tersebut, kita rasakan bagaimana rasanya. Kalau dia licin, itu tidak asli. Nah, itu hanya dicetak pada kertas HVS biasa. Tapi kalau uang yang asli tersebut, kertasnya tidak licin, jadi ada teksturnya. Malahan di satu sisi ada cetakannya yang kasar. Nah, itu tujuannya yang pertama agar kita bisa meraba, kita tahu itu uang asli atau tidak. Dan yang kedua itu tanda untuk tunanetra. Jadi tunanetra dengan merasakan, mencari tanda itu aja dia udah tahu, oh ini uang 20.000. Ini uang 100.000. Terus D yang ketiga yaitu di terawang. Di terawang ini kita arahkan uang itu ke sumber cahaya, apakah cahaya senter atau lampu atau matahari. Nah, kita lihat apa yang nampak dengan mata kita sendiri tanpa ada bantuan alat-alat yang lainnya. Nah, itu yang maksudnya di terawang. Mungkin kita nampak di situ ada gambar pahlawan, ada warna, ada mungkin logo. Nah, itu di terawang. Nah, itu cara memverifikasi uang kertas secara manual. Nah, kalau kita lihat uang tersebut secara manual, yang nampak adalah yang pertama, apakah uang yang dimiliki warnanya pudar, kusam, pucat, luntur, patah-patah, atau masalah lain. Itu yang nampak sama kita. Terus yang kedua, pastikan uang yang diperiksa memiliki warna, corak, dan gambar yang baik. Jadi uang itu harus memiliki warna, tidak polos saja gitu maksudnya. Terus yang ketiga, pastikan memiliki tanda-tanda uang asli, seperti tanda air yang menggambarkan gambar pahlawan. Jadi kalau kita dengan melihat saja kita bisa menyaksikan ada gambar tanda air yang ada gambar pahlawan nasionalnya. Terus pastikan bahan kertas serta benang tali pengaman di dalam uang tersebut asli. Nah, itu yang akan bisa kita lihat dengan mata telanjang kita sendiri. Kalau diraba, nah usaplah uang tersebut. Apakah uang itu terasa kasar atau lembut? Yang kedua, uang asli biasanya agak kaku dan tebal bahan kertasnya. Yang ketiga, pada angka atau gambar uang biasanya dicetak menonjol dan akan terasa jika diusap-usap. Yang keempat, rabalah uang tersebut. Apakah sudah asli atau belum. Jadi kita hanya bisa meraba-raba saja. Nah, yang ketiga itu diterawang. Yang pertamanya adalah menerawangkan ke sumber cahaya yang kuat seperti matahari dan lampu. Setelah itu, lihatlah bagian tali pengaman.
dan tanda mata air. Apakah dalam kondisi baik atau tidak. Jadi tanda airnya itu posisinya atau tali pengaman posisinya atau kondisinya dalam keadaan baik atau tidak. Itulah 3D pemeriksaan uang secara manual. Nah, sekarang kita mau memverifikasi uang dengan memakai alat money detector. Prosedurnya seperti di bawah ini. 1. Sambungkan aliran listrik. Yang kedua, hidupkan tombol power lampu deteksi. Yang ketiga, hidupkan tombol power lampu penerang kalau cuaca gelap. Nah, poin kedua dan poin ketiga ini bentar, poin ketiga maksud Ibu. Poin ketiga ini tidak selalu ada pada setiap alat. Ya, ini hanya tambahan. Tetapi kalau poin kedua, lampu deteksi, nah ini harus wajib ada. Ya, karena dengan itulah kita memeriksa uang tersebut. Dan lampu ini warnanya adalah ultraviolet. Nah, langkah yang keempatnya adalah ambil uang yang akan kita cek. Langkah yang kelima, letakkan uang di bawah lampu deteksi yang berwarna ultraviolet tadi. Yang keenam, pada uang tersebut akan kelihatan angka nominal uang yang kalau di tempat biasa tidak terlihat. Jadi kalau kita lihat secara manual tadi, 3D tadi tidak nampak. Tapi kalau kita masukkan ke bawah lampu deteksi, baru kelihatan. Yang ketujuh, setelah selesai matikan tombol power, lampu deteksi, dan lampu penerang. Nah, sekarang kita lihat prosedur verifikasi kartu dengan alat EDC. Yang pertama, mesin EDC sebelum digunakan dalam posisi on atau hidup, baik dengan koneksi line atau wireless. Jadi dalam posisi on baik maksudnya ya anak-anak ya. Dan ada koneksi jaringan atau wireless. Yang kedua, gesek atau insert kartu pada mesin EDC. Jadi kartu itu ada yang digesek, itu jika kartu itu memakai magnetik, dan ada kartu yang diinsert atau di-dep jika kartu itu memakai chip. Itu sudah Ibu jelaskan pada KD-KD sebelumnya, pada video-video pembelajaran sebelumnya. Yang ketiga, pada layar akan muncul data kartu. Nah, data kartu itu bila nomor kartu tersebut cocok, maka berarti kartu tersebut asli. Jadi kartu nomor yang tertera di fisik kartu apabila digesekkan ke mesin EDC itu akan dibaca dan akan muncul di layar nomor data kartu yang ada di bank yang mengeluarkan kartu tersebut. Nah, jika cocok berarti kartu itu asli. Tapi jika tidak cocok, maka kartu itu palsu. Sebelum melakukan verifikasi kartu kredit atau kartu debit, ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelum kartu digosokkan ke mesin EDC atau imprinter lainnya, antara lain memeriksa fisik kartu, seperti cetakan nomor kartu, tempat tanda tangan, hologram, dan masa berlaku. Yang kedua, mencocokkan nomor kartu yang tampak pada mesin EDC dengan nomor kartu pada fisik kartu. Mencocokkan nomor kartu yang ada pada mesin dan nomor kartu yang ada pada fisik. Yang ketiga, otoritas dilakukan pada saat pemegang kartu masih ada di tempat. Jadi kegiatan itu dilakukan di depan yang mempunyai kartu, itu maksudnya. Saat transaksi dengan kartu, ada beberapa hal yang harus dilakukan, antara lain. 1. Jangan membagi-bagi atau memilah transaksi
menjadi beberapa bagian. Jadi jika transaksi itu misalnya sampai 1 juta, kamu bagi-bagi menjadi 500, jangan sampai seperti itu. Yang kedua, kartu jangan digosokkan lagi apabila sudah ditolak di mesin EDC. Segera hubungi card center. Jadi, pengalaman Ibu berbelanja dengan kartu itu pernah berkali-kali kartu itu digosokkan kepada mesin EDC. Nah, selainnya kalau sekali dan 2 kali tidak bisa dibaca, berarti mungkin ada masalah di kartu tersebut. Maka segera hubungi card center atau kembalikan kepada konsumen yang bersangkutan kartunya dan minta kartu yang lain. Kalau konsumennya masih memiliki kartu yang lain. Yang ketiga, berhati-hatilah atas hal yang tidak wajar. Yang keempat, transaksi di mesin EDC harus di-settlement maksimum 5 hari setelah transaksi. Maksudnya ditagih ke bank setelah 5 hari setelah transaksi. Jadi kan kita bayar pakai kartu. Nanti kan kita uang nggak masuk ke mesin kasir. Nah, yang ada di mesin kasir itu adalah struk dari pembelian kita tadi. Nah, struk itu cepat dikonfirmasikan atau diantar atau istilah banknya settlement maksimum 5 hari setelah transaksi. Jadi jangan ditunggu lama-lama. 5. Faktur EDC dalam kurung manual harus disetorkan ke card center maksimum 5 hari sejak tanggal transaksi. Nah, terus ini yang fakturnya juga disetorkan maksimum 5 hari sejak tanggal transaksi. Keenam, kopi faktur merchant yang warna kuning atau biru harus disimpan 128 hari. Jadi kita membayar pakai kartu itu biasanya ada 3 lembar warnanya, satu untuk pembeli, konsumen, satu nanti untuk perusahaan, dan satu lagi untuk bagian keuangan mungkin, atau bisa jadi 2 juga, atau bisa jadi tidak ada warna-warninya, cuma satu warna aja, tapi dia print berulang kali faktur tersebut. Nah, itu faktur tersebut harus disimpan selama 128 hari. 128 bulan. Tujuannya apa? Agar kalau terjadi masalah, masih ada bukti untuk kita mengurusnya. Ini terutama yang memakai kartunya kartu kredit. Tapi kalau kartu debit biasanya tidak perlu disimpan selama ini. Karena uangnya langsung setelah kita tagih ke bank, itu uangnya akan langsung selesai urusannya begitu. Nah, sekarang kita lihat di layar kita adalah uang Republik Indonesia. Itu uangnya adalah rupiah. Ada uang kertas ada uang 100.000, 50.000, 20.000 warna hijau, 10.000, 5.000, 2.000 dan 1.000. Terus ada uang logam, koin. Ini ada 4. Ini ada uang 500, uang 200, uang 100. Ada 3 macam. Ini adalah bentuk uang kita. Kalian sudah pasti tahu ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita lihat karakteristik dari uang pecahan 100.000. Nah, untuk memverifikasi uang kertas 100.000, karakteristik uang tersebut yang harus kita pelajari adalah bahan dari pembuat uang itu adalah kertas khusus terbuat dari serat kapas, ukurannya 151 mm x 65 mm, warna dominannya merah,
Gambar utamanya Insinyur Soekarno dan Insinyur Muhammad Hatta di bagian depan. Sementara di bagian belakang tari topeng Betawi, pemandangan alam Raja Ampat dan bunga anggrek. Ini Soekarno, ini Muhammad Hatta yang di bagian depan. Di bagian belakang penari tari topeng Betawi, pemandangan Raja Ampat dan bunga anggrek. Nah, ini bunga anggreknya belum nampak di sini. Nah, bagaimana cara melihatnya? Nah, itulah kita yang memakai alat money detector tadi. Sekarang kita lihat yang nomor 1. Nah, ini nomor 1 ini adalah dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar. Jadi ada di sini angka 0. Nih, ukiran-ukirannya ini. Itu dilihat dengan kaca pembesar baru kelihatan. Yang kedua, yang nomor 2 di sini, yaitu cetakan terasa kasar apabila diraba. Jadi di bagian sini ada cetakan kasar. Diraba baru dia akan terasa. Nah, terus yang ketiga, ini yang ketiga. Nah, ini cetakan kasar tadi dulunya ada di sini juga cetakan kasar. Di angka ini juga ada cetakan kasar. Di gambar Bapak Soekarno juga ada cetakan kasar. Di sini di ujung juga ada cetakan kasar. Di bagian depannya, bagian belakang ada juga nih di tengah-tengah penari topeng ini. Dan di angka 0. Ini ada cetakan kasar. Yang ketiga, apabila diterawang ke arah cahaya, logo Bank Indonesia akan terlihat utuh, recto verso, serta gambar pahlawan dan ornamen pada bagian tanda air. Nih, ini ada logo Bank Indonesia. Ini kalau kita terawang, kita lihat ke cahaya ultraviolet, sinar ultraviolet, ini akan utuh seperti ini nampaknya. Nah, nih logo Bank Indonesia. Ini akan utuh. Kita lihat nomor 3, mana lagi nomor 3? Ah, ini dia nomor 3 juga di sini. Ini nomor 3 ini. Ya, nanti ada gambar. Ini gambar Bapak Muhammad Hatta. Nah, poin yang keempat, itu gambar tersembunyi dapat dilihat dari sudut pandang tertentu. Nomor 4, ini dia. Ini nomor 4, ini nomor 4. Nah, jadi ini akan bisa kita lihat berbeda-beda bentuknya. Kalau dilihat dari samping sini, ya begini bentuknya. Kalau dilihat lagi arah lain, ya begini bentuknya. Jadi berubah-ubah bentuknya dari sudut pandang yang berbeda. Ini juga. Yang kelima, karakteristik yang kelima akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang tertentu. Poin yang kelima, ini dia yang kelima. Ini juga yang kelima. Terus, nah ada 2 itu. Ini akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang tertentu. Ini benang pengaman. Benang pengaman ini akan berubah-ubah warnanya. Berbeda tempat kita melihat, berbeda pula warnanya nanti. Ciri yang keenam yaitu apabila disinari lampu ultraviolet, beberapa elemen baik yang tampak maupun tidak tampak akan terlihat memendar. Nah, ini poin yang keenam. Ini poin yang keenam. Ini akan memendar, bercahaya begitu maksudnya. Ini juga poin yang keenam. Kalau kita sorot ke sinar ultraviolet, ini akan bercahaya, akan memendar. Ini juga yang keenam, ini juga 6. Ini juga yang keenam. Yang ini juga yang keenam. Ini akan berubah warna atau memendar kalau diletakkan di bawah sinar ultraviolet. Nah, itulah karakteristik atau ciri-ciri uang 100.000 yang dicetak tahun 2016 dan masih dipakai
sampai sekarang berlakunya sampai dicabut atau ditarik dari peredaran. Sekarang kita lihat verifikasi uang kertas pecahan 50.000. Nah, bahannya kertas khusus terbuat dari serat kapas, ukurannya 149 mm x 65 mm, warna dominannya biru, gambar utamanya Insinyur Haji Juanda, Kartawijaya di bagian depan. Nih, bagian depan. Di bagian belakangnya tari legong, ya ini tari legong, penari legong. Terus pemandangan alam Taman Nasional Komodo, ini Pulau Komodo ini. Terus bunga jepun Bali. Nah, di sini belum nampak bunga jepun itu lagi. Ini tersimpan. Nah, ciri yang pertama kita lihat. Dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar. Nomor 1. Kita amati yang nomor 1. Ini nomor 1. Akan kelihatan di sini. Ini seperti ini bentuknya. Kalau kita lihat ada angka-angka ini. Ada gambar. Lebih besar lagi kita lihat ada gambar manusia, gambar orang. Nah, ini akan kelihatan jika kita lihat dengan kaca pembesar. Poin yang kedua, cetakan terasa kasar apabila diraba. Yang kedua, ini akan terasa kasar apabila diraba. Terus ini juga akan terasa kasar apabila diraba. Ini juga akan terasa kasar angka ini apabila diraba. Ini juga akan terasa kasar apabila diraba. Ini juga poin yang kedua akan terasa kasar apabila diraba. Sekarang poin yang ketiga. Ciri yang ketiga ya, apabila diterawang ke arah cahaya, logo Bank Indonesia akan terlihat utuh, recto verso, serta gambar pahlawan dan ornamen pada bagian tanda air. Nih, gambar pahlawan seperti uang 100.000 tadi, gambar logo Bank Indonesia maksudnya ya ini. Nih, logo Bank Indonesia ini akan terlihat utuh seperti ini dia. Akan lihat utuh seperti ini. Terus poin yang keempat, ciri yang keempat, gambar tersembunyi dapat terlihat dari sudut pandang tertentu. Yang poin yang keempat, nah ini dia. Ini ada gambar tersembunyi di sini. Berbeda sudut pandang kita akan berbeda pula bentuknya. Nah, ini ada logo, ada tulisan Bank BI di satu sisi. Kalau di sisi lain kita lihat ada angka 5 dan 0 ke samping, dan angka 5 dan 0 ke bawah. Kalau kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Terus Anda akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang tertentu. Akan berubah warna. Tadi bentuknya berbeda dan warnanya juga bisa berubah-ubah. Poin yang kelima, akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang tertentu. Ini dia ya. Ini ke atas ini cetakannya, tidak sejajar. Ini yang kelima. Ini yang kelima, poin yang kelima. Nah, ini dia. Ini tali atau benang pengaman. Ini akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang tertentu. Yang keenam, apabila disinari lampu ultraviolet, beberapa elemen baik yang tampak maupun tidak tampak akan terlihat memendar. Yang keenam, mana kita lihat, amati yang keenam nih. Ini poin 6, ini akan memendar kalau kita lihat di bawah lampu ultraviolet. Ini dia. Terus ini juga akan berwarna, bercahaya ini. Ini juga, ini juga logo peta Indonesia. Dan ini juga bunga anggrek ini. Ini juga ada cahaya di sini. Ini juga kalian bisa amati ya angka 6 ini. Nah, ini juga akan tampak, akan terlihat memendar kalau kita lihat di bawah sinar ultraviolet. Itu ciri-ciri karakteristik uang 50.000. Dicetak juga tahun 2016 dan masih berlaku sampai sekarang sebelum ada undang-undang yang mensahkan untuk dicabut atau ditarik dari peredaran. Sekarang kita verifikasi uang kertas pecahan 20.000. Nah, warnanya, bahannya dulu kita lihat.
Bahannya kertas khusus terbuat dari serat kapas, ukurannya 147 mm kali 65 mm, warna dominannya hijau. Gambar utamanya adalah Dokter Ratulangi bagian depan nih dia. Dokter Ratulangi bagian depan. Terus bagian belakangnya tarigong. Ini tarigong. Terus pemandangan alam Derawan, nih pemandangan alam Derawan dan bunga anggrek. Nah, di sini nih bunga anggrek. Nggak kelihatan ya. Akan terlihat kalau sudah di bawah sinar lampu ultraviolet. Nah, sekarang kita lihat ciri yang pertama. Ciri yang pertama ini kita lihat di sini dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar. Nah, ini kalau kita amati dengan kaca pembesar, dia akan bentuknya seperti ini. Nih, ada kayaknya gambar seorang wanita nih kayaknya nih ya. Nah, itu kalau kita lihat dengan kaca pembesar. Poin yang kedua, cetakan terasa kasar apabila diraba. Nah, ini akan terasa kita pegang kasar ini kalau kita raba. Ini juga angkanya, angka 20 ribunya juga kasar. Terus ini juga angka 20.000 di sini juga kasar. Nah, ciri yang ketiga yaitu apabila diterawang ke arah cahaya, logo Bank Indonesia akan terlihat utuh serta gambar pahlawan dan ornamen pada bagian tanda air. Nah, logonya akan terlihat utuh. Ini dia logonya. Akan terlihat utuh seperti ini. Dan gambar pahlawan juga akan terlihat sebagai tanda air. Tersembunyi di dalamnya. Lambang gambar pahlawan dan lambang ini itu tersembunyi, tidak kelihatan di sini, tapi kalau kita lihat di bawah cahaya baru dia kelihatan. Terus ciri yang keempat yaitu gambar tersembunyi dapat dilihat dari sudut pandang tertentu. Poin yang keempat, nah ini dia poin keempat. Nah, dia akan terlihat berbeda, kita melihatnya berbeda pula bentuknya. Poin yang keempat, satu ini juga. Nah, yang hijau akan nampak tulisan Bank BI. Kalau yang kuning, warna kuning 4 ini akan nampak angka 20.000 nih di sini nampak. Terus ciri yang kelima itu akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang tertentu. Yang kelima akan berubah warna apabila kita lihat dari sudut pandang tertentu. Mana lagi yang kelima? Oh ya, cuma satu ini aja yang ciri yang kelima. Ciri yang keenam, apabila disinari lampu ultraviolet, beberapa elemen baik yang tampak maupun tidak tampak akan terlihat memendar. Ini yang keenam kita lihat. Yang keenam akan memendar atau memunculkan cahaya-cahaya. Ini juga, ini peta Indonesia. Terus ini juga di pinggir ini akan bercahaya. Terus ini nomor seri uang. Ini bunga anggrek akan memendar juga. Terus ini logo Bank Indonesia, yang ini gambar pemandangan tadi. Dan ini nomor seri uang juga. Nah, itulah ciri-ciri atau karakteristik uang pecahan 20.000. Uang ini dicetak tahun 2016 dan masih berlaku sampai sekarang. Nanti tidak berlakunya kalau dicabut atau ditarik dari peredaran. Sekarang kita melihat verifikasi atau karakteristik uang kertas pecahan 10.000. Ini dia bentuknya. Bahannya kertas khusus terbuat dari serat kapas yang ukurannya 145 x 65 mm. Warna dominannya ungu. Gambar utamanya Franz Kaisiepo. Bagian depan nih Bapak Franz. Di bagian belakangnya penari Pakarena. Pemandangan alam Taman Nasional Wakatobi, ini Wakatobi laut ini. Dan bunga cempaka hutan kasar, ini tersembunyi di sini.
Nah, kita lihat ciri yang pertama, itu dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar. Ini nomor 1 ini dia. Kalau kita lihat dengan kaca pembesar akan terlihat seperti ini. Seperti kotak-kotak, angka-angka, nih angka 0 nih. Nah, ini dia. Kalau kita lihat dengan kaca pembesar. Nah, ciri yang kedua yaitu cetakan terasa kasar apabila diraba. Nah, ini kita raba, ini akan terasa kasar. Ini akan terasa kasar. Ini juga angka nominalnya 10.000. Akan terasa kasar. Ini juga bagian belakang juga dicetak kasar. Nah, yang berikutnya, ciri yang ketiga yaitu apabila diterawang ke arah cahaya, logo Bank Indonesia akan terlihat utuh, recto verso, serta gambar pahlawan dan ornamen pada bagian tanda air. Ini nomor 3 nih, logo Bank Indonesia nanti akan kelihatan utuh seperti ini. Terus di dalamnya nanti ada gambar pahlawan. Mana nomor 3 lagi? Ini ada gambar pahlawan di sini. Ini logo Bank Indonesia akan utuh, gambar pahlawan dan ornamen. Poin ciri yang keempat itu gambar tersembunyi dapat terlihat dari sudut pandang tertentu. Poin 4, coba kita mati nih. Akan berbeda-beda bentuknya dari sudut pandang yang berbeda. Ini juga poin 4. Terus ini juga akan berbeda nanti dari sudut pandang yang berbeda akan berbeda bentuknya. Kalau yang ini akan nampak tulisan BI. Kalau yang kuning ini akan nampak angka 10.000. Kalau yang ini akan nampak angka 10.000 juga. Kalau yang di sini ini akan nampak angka 10.000 juga. Nah, ciri yang kelima adalah apabila disinari lampu ultraviolet, beberapa elemen baik yang tampak maupun tidak tampak akan terlihat memendar. Nah, ini akan memendar kalau kita taruh di bawah sinar ultraviolet. Terus ini juga akan memendar logo peta Indonesia akan memendar juga. Ini di sini juga akan memendar juga, bercahaya maksudnya. Terus ini juga di pinggir sini. Terus kalau di bagian belakang ini nominal seri uang. Ini juga di sini akan memendar, akan bercahaya. Nah, itulah ciri karakteristik pecahan uang 10.000. Sekarang kita lihat ciri-ciri atau karakteristik uang kertas pecahan 5.000. Bahannya dari kertas khusus terbuat dari serat kapas, ukurannya 143 kali 65 mm. Warna dominannya coklat. Ini coklat warnanya. Gambar utamanya adalah Dr. Kiai Haji Idam Khalid. Nih, Bapak Idam Khalid. Bagian depan, di bagian belakang tari gambyong, penari gambyong. Terus pemandangan alam Gunung Bromo. Nih, pemandangan alam Gunung Bromo dan bunga sedap malam di sini tersembunyi. Bunga sedap malam. Nah, kita lihat ciri yang pertama yaitu dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar nih. Sini kalau kita lihat ini dengan kaca pembesar, ini akan muncul seperti ini gambarnya sebenarnya. Ada angka-angka ini di sini. Kalian bisa melihatnya nanti ya anak-anak ya dengan memakai kaca pembesar. Ciri yang kedua yaitu cetakan terasa kasar apabila diraba. Yang kedua, ini ada cetakan kasar di sini. Dan ini juga ada cetakan kasar di sini. Nah, cuma dua itu yang dicetak kasar. Nah, ciri yang ketiga, apabila diterawang ke arah cahaya, logo Bank Indonesia akan terlihat utuh, serta gambar pahlawan pada bagian tanda air. Nih, logo di sini, ini logo. Akan utuh seperti ini dia. Setelah itu, nomor 3, mana lagi nomor 3?
Nah, ini sini nomor 3 gambar pahlawan. Kan ini sekarang ini kan nggak kelihatan nih. Nah, kalau kita kita lihatkan ke cahaya, dia akan kelihatan. Terus ciri yang keempat adalah gambar tersembunyi yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu. Nih, ini akan kelihatan huruf BI. Nih. Terus ini akan kelihatan angka 5. K5. Terus ciri yang kelima yaitu apabila disinari lampu ultraviolet, beberapa elemen baik yang tampak maupun tidak tampak akan terlihat memandar. Poin yang kelima nih. Kalau kita lihat di bawah sinar ultraviolet ini akan memandar, akan bercahaya. Ini juga poin 5. Dan ini juga peta Indonesia. Ini peta Indonesia ini selalu ada nih di setiap uang ya anak-anak ya. Terus yang kelima ini juga bunga anggrek ini akan nampak dia bercahaya. Terus ini juga di sini ada, di sini juga ada. Kayak itu ciri uang pecahan 5.000. Sekarang kita lihat ciri-ciri atau karakteristik uang pecahan kertas 2.000. Nih, bahan terbuat dari kertas khusus terbuat dari serat kapas, ukurannya 141 mm kali 65 mm. Warnanya dominan adalah abu-abu. Gambar utamanya adalah Muhammad Husni Tamrin, nih Bapak Husni Tamrin di bagian depan. Di bagian belakang ada penari piring. Terus ada pemandangan alam Ngarai Siano dan bunga jempa. Sini di bagian belakang ini ada nanti bunga jempa. Kita lihat ciri yang pertama, dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar. Ini nomor 1. Nih, akan terlihat seperti ini nanti kalau kita lihat dengan kaca pembesar. Ini juga nanti terlihat di kaca pembesar akan terlihat jelas dia. Ada teksturnya. Ciri yang kedua yaitu cetakan terasa kasar apabila diraba. Ini akan terasa kasar angka 20.000, ini juga akan terasa kasar angka 20.000. Ini juga akan terasa kasar angka 20.000. Ciri yang ketiga yaitu apabila diterawang ke arah cahaya, logo Bank Indonesia akan terlihat utuh atau recto verso, serta gambar pahlawan pada bagian tanda air. Ciri yang ketiga ini, logo Bank Indonesia akan terlihat utuh kalau kita lihatkan ke cahaya. Ini akan utuh seperti ini. Terus ada gambar pahlawan juga akan kelihatan. Nomor 3 nih di sini. Akan kelihatan gambar pahlawan. Kalau sekarang kan nggak kelihatan nih. Kalau kita letakkan di depan cahaya, maka akan kelihatan gambar pahlawan seperti ini. Sekarang kita lihat ciri yang keempat, itu gambar tersembunyi dapat dilihat dari sudut pandang tertentu. Ini kalau kita lihat dari sudut pandang tertentu akan berbentuk ini tulisan huruf Bank Indonesia. Terus ini akan terlihat angka 2. Terus ciri yang kelima adalah apabila disinari lampu ultraviolet, beberapa elemen baik yang tampak maupun tidak tampak akan terlihat memandar. Nih di sini yang kelima, ciri yang kelima. Ini kalau kita lihat di bawah lampu sinar ultraviolet, ini akan ada nampak sesuatu di dalamnya. Ini gambar. Nanti kalian amatian ya, ini kurang jelas gambarnya di sini. Terus ini juga ini akan kelihatan nanti. Terus ini angka 2000-nya akan bercahaya. Ini putih di sini akan berubah menjadi hijau warnanya. Terus peta Indonesia. Ini kan orange sama abu-abu nih. Nah, kalau dilihat nih ada warnanya hijau jadinya. Terus ini gambar bunga anggrek juga akan berubah. Ini juga nomor seri uang juga akan berubah.
Nah, uang kertas ini dicetak tahun 2016 dan masih berlaku sampai sekarang, sampai batas waktu dicabut dan ditarik dari peredaran. Nah, yang uang berikutnya adalah pecahan 1000. Bahannya kertas khusus terbuat dari serat kapas, ukurannya 141 mm kali 65 mm. Warna dominannya hijau. Nah, hijau. Tapi hijaunya tidak sama dengan hijau uang 20.000. Gambar utamanya Cut Mutia nih, Ibu Cut Mutia. Bagian depan, di bagian belakang Tari Tifa. Terus pemandangan alam Banda Naira, alam Banda Naira dan bunga anggrek larat di bagian belakang di sini tersembunyi. Nah, kita lihat ciri yang pertama, yaitu dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar. Nih, kan kita lihat dengan kaca pembesar bentuknya akan seperti ini. Ini, kalau kita lihat dengan kaca pembesar bentuknya akan seperti ini. Nah, terus ciri yang kedua itu cetakan terasa kasar apabila diraba. Ini cetakan kasar ini nanti. Kalau kita raba akan kasar, ini juga akan terasa kasar. Nah, ada dua itu yang akan terasa kasar kalau kita raba. Terus ciri yang ketiga, apabila diterawang ke arah cahaya, logo Bank Indonesia akan terlihat utuh, serta gambar pahlawan pada bagian tanda air. Poin yang ketiga, ini logo Bank Indonesia utuh seperti ini, terus gambar ini pahlawan juga akan kelihatan. Di sini, di sini akan kelihatan. Kalau sini kan belum kelihatan nih. Nanti kalau kita lihat ke cahaya baru dia muncul. Itu yang dikatakan tanda air. Terus ciri yang keempat, gambar tersembunyi dapat dilihat dari sudut pandang yang tertentu. Poin 4, nih kita lihat seperti ini. Kalau kita lihat dari arah tertentu dia akan muncul angka 1. Terus kalau ini dia akan muncul nanti tulisan BI. Terus ciri yang kelima yaitu apabila di sinar lampu ultraviolet, beberapa elemen baik yang tampak maupun tidak tampak akan terlihat memendar. Yang kelima ini akan bercahaya. Terus ini juga akan bercahaya. Ini juga akan bercahaya peta Indonesia. Ini juga akan bercahaya. Ini juga nomor seri mata uang akan bercahaya. Ini juga bunga anggrek juga akan bercahaya. Ini nomor seri mata uang juga akan bercahaya. Ini juga akan bercahaya di sini. Yang gambar pahlawan tadi itu. Oke, dicetak pada tahun 2016 dan masih berlaku sampai saat ini, sampai dicabut dan ditarik baru dia tidak berlaku lagi. Nah, sekarang kita verifikasi kartu kredit. Nah, ini adalah gambar sebuah kartu kredit dari nama bank tertentu. Ini hanya contoh, jadi tidak ada nama bank yang betul-betul nama bank yang ada. Ini logo atau penerbit banknya. Terus ini ada chip. Ini chip yang kuning yang bersifat multifungsi dengan keamanan yang lebih terjamin. Terus ini nomor kartu, ini nomor kartu, ada angka-angkanya nanti ya. Ini 00 aja dibuat, tapi nanti dia ada angka-angkanya berciri-ciri, setiap orang akan berbeda nomornya. Terus ini ada nama pemegang kartu. Ini nama buatan aja ini. Terus yang ini masa berlaku, bulan dan tahunnya. Terus yang ini nama jaringan kartu kreditnya di sini. Apakah dia BCA, JBC, Mastercard atau Visa. Ini dia di sini. Ini dia ciri-ciri atau karakteristik sebuah kartu kredit. Nah, kalau kartu debit, nah ciri-cirinya begini.
Nih, yang ini logo, nama bank di sini, logo dan nama bank. Yang ini adalah chip yang bersifat multifungsi dengan keamanan terjamin. Yang ini nomor kartu, Setiap orang berbeda nomornya, mempunyai ciri khas tertentu. Yang ini nama pemilik, yang ini masa berlaku, yang ini nama jaringan kartu, seperti tadi apakah BCA, apakah Bank Nagari, Bank Mandiri, dan segala macam. Ini adalah ciri-ciri dari kartu debit atau kartu ATM. Pada umumnya begini, secara umumnya. Nih. Nah, sekarang jika alat money detector atau mesin EDC kita mengalami kerusakan, maka kita harus melaporkan alat tersebut kepada alat bantu verifikasi uang tunai seperti money detector. Apabila mengalami kerusakan, maka pelaporannya kepada pihak Bank Indonesia atau bank lain yang bekerja sama dengan perusahaan. Alat bantu verifikasi kartu debit, pelaporannya kepada pihak bank yang bekerja sama dengan perusahaan penjual retail. Prosedur pelaporan alat bantu verifikasi uang tunai. Nah, jadi kalau ada mesin money detector kita rusak, prosedurnya kasir dulu, kalau bisa kasir memperbaiki, berarti aman. Kalau tidak, lapor ke teknisi perusahaan. Kalau tidak bisa juga diperbaiki, teknisi perusahaan akan melapor ke pimpinan perusahaan. Terus pimpinan perusahaan nanti akan memberi laporan juga kepada bagian keuangan, karena akan berhubungan dengan uang itu nanti. Setelah itu dilaporkan lagi ke bagian sana persana untuk memperbaikinya. Dan kalau dia berhubungan dengan Bank Indonesia, akan dilaporkan ke Bank Indonesia atau ke perwakilan Bank Indonesia tempat. Tapi kalau tidak, ini tidak perlu yang ini. Nah, kalau prosedur pelaporan alat bantu verifikasi kartu dari kasir, lanjut ke teknisi perusahaan, teknisi lanjut ke pimpinan perusahaan melaporkan ke pihak bank yang bersangkutan. Maksudnya kalau mesin EDC-nya punya bank BCA, berarti laporannya ke bank BCA. Kalau mesin EDC-nya kerjasama dengan Bank Nagari, berarti laporannya kepada Bank Nagari. Nah, dalam mengoperasikan alat bantu verifikasi, kita harus memiliki beberapa sikap. Seorang kasir harus bersikap yang baik untuk mengoperasikan alat ini. Apa aja itu sikap yang baik itu? Yang pertama, cermat. Nah, cermat dalam mempersiapkan dan mengoperasikan alat bantu verifikasi adalah dilakukan dengan cermat. Dibutuhkan konsentrasi yang tinggi dalam melakukan pekerjaan ini, karena akibat kecerobohan perusahaan bisa dirugikan. Nah, jadi kalau kita tidak cermat, uang palsu tidak akan terdeteksi sama kita. Bisa kita yang rugi, bisa perusahaan yang rugi. Teliti. Nah, ketelitian memegang peranan penting dalam terlaksananya verifikasi menggunakan money detector. Karena apabila jumlah transaksi banyak, kekeliruan seringkali terjadi, maka akan mengakibatkan perusahaan rugi atau kasir yang menanggungnya. Sikap yang berikutnya adalah jujur. Jujur adalah moda utama seseorang dalam melakukan pekerjaan. Kejujuran akan membawa keberhasilan perusahaan dan menjadikan karir kasir terus meningkat. Sikap yang berikutnya adalah bertanggung jawab. Kehilangan, kekeliruan, dan kecerobohan uang kas dalam perusahaan adalah tanggung jawab kasir. Maka berhati-hatilah dalam melakukan verifikasi ini, karena segala bentuk kekurangan yang ada dalam mesin cash register yang disebabkan kesalahan memverifikasi uang tunai atau kartu menjadi tanggung jawabnya. Tanggung jawab kasir maksudnya ya. Berikutnya adalah taat azas. Taat azas di sini berarti seorang kasir mematuhi semua aturan dan prosedur yang ditetapkan sebuah perusahaan.
Seorang kasir harus bertindak sesuai prosedur yang ada agar tidak terjadi kesalahan langkah dalam mempersiapkan dan mengoperasikan alat bantu verifikasi. Sekianlah video pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah Ibu sampaikan tadi bermanfaat buat kalian dalam pembelajaran dan di masa datang jika kalian nanti sudah menjadi sebagai petugas kasir. Assalamualaikum anak-anak, sampai ketemu lagi pada video selanjutnya.